Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Penduduk pulau yang merasa sudah dikhianati oleh Linus Xavier segera menyerangnya dengan membabi buta. Semuanya telah terselesaikan dan Yvonne Xavier dan keluarga Xavier sudah bebas dari masalah besar. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6730 sampai 6734. Chapter 6730. Kami semua siap melakukan bunuh diri demi 50 juta dolar. Kami bahkan mengkhianati negara kami sendiri, artinya kami ditakdirkan untuk tidak pernah kembali ke negara pulau di masa depan. Jika kamu tidak mengembalikan 50 juta dolar kepada kami, masalah ini tidak akan berakhir. Kami akan terus memburumu. Penduduk pulau ini sangat marah saat ini. Padahal, di mata orang luar, penduduk pulau yang menjadi contoh persatuan dan cinta, pada akhirnya adalah orang biasa yang akan melakukan sesuatu demi mendapat keuntungan. Tanpa adanya uang, bagaimana mereka bisa memberikan pertunjukan ini? Melihat bahwa penduduk pulau yang menatapnya dengan niat membunuh, Linus Xavier menggigil seolah sedang ditatap oleh sekawanan serigala di padang rumput. Dia kemudian berkata dengan keras, "Jangan membuat tuduhan liar seperti ini. Aku memang membayarmu untuk bekerja. Tapi aku hanya memberi kalian masing-masing 14.000 dolar. Adapun 50 juta dolar per orang. Apa menurutmu otakku rusak? Untuk menjebak Yvonne Xavier, apakah menurutmu aku memberimu begitu banyak uang? Kamu bahkan tidak memikirkannya, apakah kamu pantas mendapatkannya? Apa? Dibayar?" Sekelompok besar reporter dan penonton semuanya terkejut. Ternyata penduduk pulau ini mengambil uang dari Linus Xavier untuk menjebak Yvonne Xavier. Linus Xavier, kenapa semangat kontrak di negaramu sama dengan kentut? Tojo Nomura sangat marah. Dia mengguncang pedang di tangannya dan berteriak keras. "Kamu sudah berjanji kepada kami, selama kami melakukan cukup trik, selama kami menjebak Yvonne Xavier dan keluarga Xavier sebagai pengkhianat dan berkolusi dengan musuh asing, kamu akan memberi kami masing-masing 50 juta dolar. Dan kamu juga mengatakan bahwa setelah masalah ini selesai, seseorang akan membantu kami mengajukan kartu hijau dan berimigrasi ke Amerika Serikat secara langsung, tanpa mengkhawatirkan hal lain sama sekali. Tapi sekarang, kamu tidak hanya menarik 50 juta dolar itu, tetapi sepertinya kartu hijau itu tidak akan pernah ada. Tapi Linus Xavier, aku memberitahumu. Kami penduduk pulau tidak mudah dibodohi. Kami tidak hanya melakukannya, tetapi kami melakukannya dengan sangat baik. Jika kamu tidak membayar kami hari ini, kamu akan mati selamanya. Kami sudah merekam videomu saat datang untuk mendiskusikan persyaratan dengan kami. Jika kamu tidak mentransfer uangnya kembali, kami akan memberikannya ke wartawan yang hadir." Betul sekali. Semua penduduk pulau lainnya mengayunkan pedang mereka. "Kami ingin uangnya. Kami ingin 50 juta dolar. Apakah kalian sudah gila?" Wajah Linus Xavier saat ini lebih buruk daripada makan kotoran. Dia tahu betul bahwa semua rencananya telah gagal ketika masalah berkembang ke titik ini. Jika dia tidak pergi, mungkin dia tidak akan bisa pergi hari ini. Memikirkan hal ini, Linus Xavier melambaikan tangannya dan berkata dengan lantang, "Pergi, ayo cepat pergi. Jangan pergi." Melihat pemandangan tersebut, Tojo Nomura bergegas maju bersama sekelompok besar orang dari negara pulau. Dan pengawal di sekitar Linus Xavier juga bergegas keluar untuk menghentikannya, dan kedua belah pihak langsung berselisih. Melihat kejadian tersebut, Tojo Nomura tahu bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan uang mereka. Dia menghancurkan toples dan membantingnya. "Siapapun yang mau video ini, aku akan menjualnya dengan harga murah." Suara acuh tak acuh keluar. "Aku akan menawarnya 5.000 dolar, aku akan membelinya." "Ini, baik." Tojo Nomura sangat marah sehingga dia mengambil 5.000 dolar yang diserahkan oleh orang lain, dan kemudian menyerahkan teleponnya. Segera, melalui push, sebuah video muncul di ponsel semua orang yang hadir. Di dalamnya ada adegan Linus Xavier dan Tojo Nomura membahas cara menjebak Yvonne Xavier. Chapter 6731. Pada titik ini, masalahnya telah diselesaikan. Apakah itu tentang keluarga Xavier dan orang-orang pulau, atau hal-hal lain, maka tidak akan ada gelombang lagi di masa depan. Dengan video ini, tidak akan ada yang bisa membalikkan keadaan. Melihat pemandangan dari lantai 2, Johnny Stanton sedikit terkejut, dan setelah sekian lama dia berkata dengan pelan, "Masalah ini dapat diselesaikan dengan 5.000 dolar saja." "Kurasa begitu." Harvey York mengangkat bahu. "Tapi aku harus menyiapkan sejumlah dana di tahap awal. Bawahanku mengetahui bahwa Linus Xavier menyuap Tojo Nomura dan yang lainnya, dan memberi mereka masing-masing dengan 14.000 dolar. Karena serakah, demi 14.000 dolar, mereka secara alami menyetujui segalanya. Namun, aku meminta orang-orangku untuk sengaja membocorkan berita bahwa setelah masalah ini selesai, Linus Xavier akan mendapatkan lebih banyak keuntungan.
Penduduk pulau ini secara alami enggan menerima keuntungan kecil. Jadi orang-orangku berinisiatif untuk mendekati penduduk pulau lagi, berpura-pura menjadi bawahan Linus Xavier. Dan ketika Tojo Nomura dan yang lainnya menanyakan harga, mereka dengan sengaja menyetujui, bahkan mentransfer semua uang kepada mereka. Permainan mereka hari ini harus menjadi nyata, jika mereka dapat memotong perut mereka, mereka harus melakukannya. Satu orang dari negara pulau mendapat 50 juta dolar, jadi artinya tentu saja sangat sulit. Tapi tadi, aku menelepon seseorang untuk menarik transfer. Melihat keuntungan yang sudah didapat sudah hilang, bagaimana penduduk pulau yang tamak ini bisa menyerah? Mereka pasti membuat masalah dengan Linus Xavier. Dan setelah gangguan mereka, dan siaran langsung, semua orang mengerti bahwa insiden keluarga Xavier adalah lelucon yang ingin ditargetkan oleh Linus Xavier. Setelah mendapatkan ide ini, tidak peduli seberapa banyak Linus Xavier membuat masalah di masa depan, masalah ini sudah diselesaikan. Adapun kebenaran tentang pesta pernikahan, masalahnya sudah sampai pada titik ini, siapa yang peduli dengan apa yang disebut kebenaran? Berbicara tentang ini, Harvey York menunjuk ke sekelompok penduduk pulau di bawah yang terus-menerus memotong dengan pedangnya. Dia tersenyum sedikit, dan berkata, meskipun penduduk pulau ini tidak memiliki banyak keterampilan, tapi kehilangan 50 juta dolar sudah cukup membuat mereka benar-benar gila. Bahkan jika Linus Xavier tidak diretas sampai mati oleh mereka saat itu juga, aku khawatir dia akan hancur. Mendengar ini, Journey Stanton mengungkapkan emosinya. Tidak hanya itu. Setelah kejadian ini, posisi Nona Yvonne Xavier di keluarga Xavier akan stabil. Lagi pula, tidak peduli apakah dia menyelesaikan masalah ini atau tidak, pujian terakhir akan diberikan padanya. Sedangkan untuk Linus Xavier, jangan berpikir tentang mimpi mengambil kembali keluarga Xavier sekarang, penduduk pulau ini cukup baginya untuk minum sepanci kotoran. Seorang penduduk pulau yang tidak ditangani dengan baik dan selalu menjadi anjing rakyat Amerika akan memiliki pendapat tentang negara Amerika mulai sekarang. Artinya, mungkin bahkan pejabat tingkat tinggi Amerika Serikat akan menanyai Linus Xavier karena konsekuensi dari insiden ini. Konsorsium Xavier tidak pernah dipercaya di Amerika Serikat. Setelah kejadian ini, mereka mungkin disalahartikan sebagai si kecil yang melompat mundur. Berbicara tentang ini, Journey Stanton menatap Harvey York dengan mata yang dalam. Presiden York, kamu punya cara lain yang aku tidak tahu. Kartu apa lagi yang aku tidak tahu? Harvey York tersenyum ringan. Jangan katakan itu. Itu terlalu dibesar-besarkan. Aku tidak berpikir sejauh itu. Hanya saja seseorang membuatku muak, jadi aku sudah terbiasa membalikannya. Chapter 6732. Tengah malam, rumah sakit pertama Walsing. Seluruh tubuh Linus Xavier ditutupi dengan perban, dan dia terlihat sangat buruk. Meski banyak pengawal di sekelilingnya, namun semua orang dari negara pulau menyerangnya habis-habisan. Setelah bentrokan itu, Linus Xavier dikepung dan dipukuli. Meski tidak ada cedera pada otot dan tulang, namun tubuhnya tetap mengalami memar. Sambil mengambil cerutu dengan tangan gemetar, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Bajing, bajing. Penduduk pulau ini sudah mengambil uangku. Tidak apa-apa jika mereka tidak melakukan sesuatu untukku, tetapi mereka bahkan berani menyakitiku. Aku akan melenyapkan mereka semua." Setelah berbicara, Linus Xavier terus menggertakkan giginya. Dan Yvonne Xavier. Dia sebaiknya tidak berpikir bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Cepat atau lambat, aku akan menemukan cara untuk melenyapkanmu. Bukan hanya kamu, tapi juga seluruh keluargamu, dan pria liar di belakangmu. Saat ini, Linus Xavier benar-benar dipenuhi dengan di dalam hatinya. Saat ini, dia hampir menemukan sebuah buku kecil dan mencatat kebencian di hatinya. Atas kehancuran dan serangan balik Yvonne Xavier, Linus Xavier tidak hanya marah, tetapi juga ketakutan yang tak terkatakan. Permainannya yang terencana dengan sangat baik, entah kenapa rusak seperti ini. Sangat sulit untuk mengetahui apa yang harus dikatakan. Mungkinkah keluarga Xavier benar-benar memiliki tangan dan mata yang bagus? Mungkinkah satu-satunya cara untuk bertarung melawan 10 keluarga teratas di negara H adalah dengan mengandalkan kekuatan dan energi pada level yang sama? Memikirkan hal ini, Linus Xavier yang sangat marah, menjadi sedikit tenang. Tuan Muda Xavier, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika kamu tidak bisa mengembalikannya ke rumah keluarga Xavier dengan lancar, ikuti perintah militer yang kamu buat sebelum kamu pergi. Saat kamu kembali, kamu akan kehilangan 99% asetmu. Seorang sekretaris wanita cantik datang, mengangkat kepalanya dan berbicara perlahan sambil membantu Linus Xavier meredakan amarahnya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana aku tahu apa yang harus dilakukan? Pikiran tenang Linus Xavier sekali lagi dipenuhi amarah. Aku tidak sabar untuk melenyapkan Yvonne Xavier dan seluruh keluarga Xavier. Tapi ini negara H, ini bukan Amerika. Ini bukan tempat di mana kita bisa bertindak sembarangan. Jika itu di negara Amerika,
aku akan melampiaskan amarahku kepada sepupuku itu. Linus Xavier mengertakkan gigi setelah mengatakan itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kali ini, dia tidak bisa menang. Tidak hanya gagal menjatuhkan Yvonne Xavier, tetapi semua orang berteriak dan memukulinya seperti tikus jalanan. Linus Xavier tahu dengan jelas bahwa masalah ini mungkin telah sampai ke Amerika Serikat. Anggota keluarga Xavier di konsorsium yang bersaing dengannya pasti tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Xavier, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Sekretaris wanita itu berbicara dengan tidak jelas. Kenapa kita tidak pergi menemui Tuan Muda Wright? Keluarga Wright adalah kepala dari 10 keluarga teratas. Selama Tuan Muda dari keluarga Wright berbicara, bukankah sesederhana minum air bagi kita untuk menyelesaikan Yvonne Xavier? Siapa? Apakah menurutmu aku memenuhi syarat untuk berdiri di depan Emery Wright sekarang? Linus Xavier gemetar karena marah. Dia pernah membantu kita sekali dengan berbelit-belit. Tapi kita masih gagal. Apa menurutmu dia akan memberi kita kesempatan lagi? Itu hanya mimpi orang bodoh. Chapter 6733. Linus Xavier yang sangat marah, hampir saja menamparkan sekretaris itu. Aku peringatkan padamu. Untuk masalah ini, kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya sendiri. Jika kita bisa menyelesaikannya, Emery Wright pasti akan berdiri di sisi kita. Dia akan mendukung dan membantu kita menyelesaikan beberapa masalah kecil yang mungkin kita temui. Tapi jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka aku akan memberitahumu. Emery Wright hanya akan mengejek bahkan menendang kita, dan tidak akan pernah membantu kita lagi. Setelah mengatakan ini, ekspresi Linus Xavier menjadi semakin jelek. Mereka yang berada di posisi puncak dalam keluarga besar, tidak peduli seberapa sombong dan mendominasi, tidak peduli seberapa kaya mereka. Tapi ada satu hal, yaitu penilaian dasar mereka tidak akan salah. Linus Xavier bisa menebak tentang karakter Emery Wright. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan tidak memiliki kasih sayang keluarga. Hal yang sama berlaku untuk keluarga kaya. Sekretaris cantik itu berdiri tegak, menyeka sudut mulutnya, dan berkata dengan pelan. Tapi Tuan Muda Xavier, masalah terbesar sekarang adalah kita tidak memiliki sumber daya lain. Dalam situasi ini, jika tidak ada ular lokal yang kuat dari negara H untuk membantu kita, maka kita hanya seperti anjing di depan keluarga Xavier dan Yvonne Xavier. Diamlah. Apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang itu? Linus Xavier merasa tersinggung. Biarkan aku memberitahumu, aku pasti bisa menginjak-injak Yvonne Xavier di bawah telapak kakiku. Jika aku bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang wanita, bagaimana aku bisa berurusan dengan konsorsium Xavier? Bagaimana aku masih dalam posisi ini? Bagaimana aku menjadi orang tertinggi di Amerika Serikat? Mendengar ini, sekretaris wanita itu tampak kagum. Yang paling dia hargai adalah orang seperti itu. Jelas dia telah diinjak-injak seperti anjing, tetapi dia masih memiliki keyakinan yang besar untuk melakukan sesuatu dengan baik dan indah. Oke, mari kita bicara tentang hal-hal lain. Linus Xavier mengubah topik pembicaraan. Apakah pembunuh dari negara pulau yang kita bayar itu sudah meninggalkan negara H? Kita tidak boleh membiarkannya tetap tinggal di negara besar H lebih lama lagi. Kita adalah kapal yang rusak sekarang. Jika seseorang mengetahuinya, bahwa kita yang melenyapkan 2 jurnalis Amerika itu, maka kita benar-benar akan berakhir. Setelah sekretaris wanita mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan, dan berkata, Jangan khawatir, Tuan Muda Xavier. Pembunuh dari negara pulau itu sudah pergi ke Lion City. Uang yang kita berikan padanya cukup baginya untuk hidup selama beberapa tahun. Yang paling penting adalah aku tidak memberinya uang itu sekaligus, tetapi membayarnya setiap tahun. Dia tidak akan mengkhianati kita sampai dia mendapatkan semua uangnya. Jadi dalam waktu 3-5 tahun, kita tidak akan mendapat masalah karena kejadian ini. Mendengar ini, Linus Xavier menghela nafas lega. Dia lalu sedikit menyipitkan matanya, melihat ke jendela dengan ekspresi termenung di wajahnya. Temukan beberapa orang yang dapat dipercaya dan temukan kesempatan untuk melenyapkannya. Ingat, kamu harus cepat dan akurat. Lagi pula, dia bukan salah satu dari kita, dan mulutnya tidak seketat yang kita bayangkan. Sekretaris wanita itu sedikit terkejut, tetapi dia masih memuji langkah Linus Xavier yang tegas di dalam hatinya. Setelah merenung sebentar, mata Linus Xavier tiba-tiba menjadi cerah, dan berkata, Tunggu sebentar, kita tidak punya kesempatan. Tuan Muda Wright memberi kita kesempatan sebelumnya. Hubungi Dan Parker dan sekretarisnya untukku. Katakan saja, aku Linus Xavier. Aku mengundang Tuan Muda Parker untuk makan malam. Jika Tuan Muda Parker tidak bisa datang, undang beberapa pengikut di sekitarnya. Orang-orang itu juga, harus orang-orang besar di Parkerville. Chapter 6734. Keesokan harinya, pukul 8 malam. Harvey York masuk ke dalam mobil komersial, dan Jurnis Stanton yang tersenyum manis, melambai padanya.
Journey Stanton tidak mengganggu Harvey York dan Yvonne Xavier selama 2 hari ini. Dia membiarkan mereka membereskan insiden sebelumnya. Setelah masalah diselesaikan, Journey Stanton meminta Harvey York untuk memenuhi janjinya untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Menurut Journey Stanton, orang Amerika yang menyukainya sudah bertindak terlalu jauh dalam 2 hari terakhir. Dia bahkan pergi ke kamar mandi wanita untuk menahannya sekali, menyebabkan dia hampir kehilangan tubuhnya. Dia hanya berharap Harvey York benar-benar dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Harvey York awalnya tidak bermaksud untuk bergerak. Tetapi saat mendengar pihak lain sudah bertindak terlalu jauh, dia sedikit marah. Jadi dia menyetujui permintaan Journey Stanton. Namun, Journey Stanton mengatakan bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan. Dia berharap Harvey York akan pergi bersamanya untuk bertemu pihak lain, dan jika bisa diselesaikan dengan damai, itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Harvey York awalnya berencana untuk meminta Tyson Wood mengirim seseorang untuk menyelesaikan pihak lain. Tetapi karena Journey Stanton sudah mengatakannya, dia tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mobil melaju perlahan dan segera tiba di gedung aliansi bisnis negara besar H di pinggiran kota Walsing. Tempat ini bukan hanya milik aliansi bisnis negara besar H, tetapi juga tempat Harvey York bertemu Journey Stanton untuk pertama kalinya. Namun, meskipun Harvey York adalah pemimpin di sini setelah memecahkan kekacauan aliansi bisnis negara H, tetapi dia mendelegasinya kepada Journey Stanton, jadi dia jarang datang ke sini. Karena itu, dia sama sekali tidak mengenal tempat ini. Tidak seperti Journey Stanton yang merupakan ular lokal yang sangat mengenal tempat ini. Dia mengarahkan pengemudi untuk berkeliling beberapa kali di jalur seperti labirin, dan akhirnya sampai di klub pribadi yang relatif independen. Luas klub itu tidak begitu luas, namun sangat elegan. Di tempat parkir di kedua sisi, banyak mobil mewah terparkir. Maserati dan Porsche hanyalah hal-hal tingkat pemula di tempat ini. Hanya Bentley dan Rolls-Royce yang bisa dikatakan sebagai perlengkapan standar. Adapun Lamborghini, Ferrari dan mobil sport lainnya, semuanya ada. Jelas di dalam sedang berlangsung pesta yang mewah. Bagi yang tidak tahu, mungkin mereka akan mengira bahwa ada pameran mobil di sini. Journey Stanton membawa Harvey York keluar dari mobil, berjalan menuju pintu, dan berkata dengan suara rendah. Klub pribadi ini, sampai batas tertentu, adalah milik pribadi ayahku. Dia meminjamkannya pada orang Amerika untuk digunakan saat dia berada di Walsing. Namun, kamu juga memiliki. Sebelum mereka selesai berbicara, Harvey York dan Journey Stanton yang berjalan ke pintu masuk clubhouse dihentikan oleh seorang bule berambut pirang yang tingginya hampir 1,85 meter. Orang barat ini mengenakan jas, dan dia jelas seorang pengawal. Matanya pertama kali tertuju pada Journey Stanton, dan kemudian pada Harvey York setiap saat. Nona Stanton, tuanku sudah mengatakan. Kamu hanya bisa masuk dan berbicara dengannya sendirian. Adapun orang-orang di sekitarmu, apakah itu pengemudi atau pengawal, mereka tidak bisa masuk. Dia sama sekali tidak peduli dengan keberadaan Harvey York. Orang yang diajak bicara adalah Journey Stanton, dan tidak ada keraguan dalam kata-katanya. Hanya aku yang bisa masuk. Wajah Journey Stanton menjadi gelap. Tuanmu sangat agung. Ini adalah wilayah aliansi bisnis negara H kami, bukan negara Amerikamu.